Adik-adik, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mempunyai kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami, karena itu kami memohon supaya Roh Tuhan, Roh Kudus boleh menolong kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh dimampukan untuk melakukan dan mewujudkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan berasal dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Ada videonya, mari kita lihat bersama-sama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Adik-adik, tadi di awal kebaktian kita sudah diperlihatkan ya, bahwa ternyata ada banyak rambu-rambu, banyak larangan yang kita temui di sekitar kita. Nah, tujuan dari larangan-larangan, rambu-rambu itu bukan untuk membuat hidup kita susah ya. Meskipun memang kita mungkin merasa jadi dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu ya. Tapi kita tentu tahu bahwa semua itu maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Apa yang akan terjadi kalau ada peraturan, ada larangan, ada rambu-rambu, lalu dilanggar? Ya. Kita akan lihat video singkat ini. Nah, adik-adik, itu ya, kita lihat bahwa ibu-ibu ini melanggar peraturan ya, akhirnya apa? Dia celaka. Nah, itu yang akan terjadi ya adik-adik ya. Jadi memang di Alkitab kita juga menjumpai ada banyak ketentuan, ada banyak hukum, ada banyak ketetapan, ada banyak peringatan. Nah, dalam kitab Ulangan ditulis bahwa segala ketentuan hukum dan ketetapan-ketetapan itu dibuat untuk kebaikan kita, bukan untuk membuat hidup kita susah ya. Jadi percayalah bahwa apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang tidak Tuhan inginkan untuk kita lakukan, bukan untuk membuat hidup kita susah, justru sebaliknya. Semua itu nanti akan membawa kebaikan. Melalui perikop hari ini kita akan belajar ya, bagaimana ternyata untuk mengetahui apa yang diinginkan Tuhan itu harus punya kepekaan, harus peka ya. Jadi harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan Yesus tadi dalam video kita melihat ya, memberikan sepotong roti yang sudah dicelupkan kepada Yudas Iskariot.
ini maksudnya apa ya. Nah, waktu itu kalau dalam sebuah perjamuan seperti yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya ya, jika ada orang diberi roti, maka sebetulnya ini adalah tindakan yang spesial ya, karena hanya satu orang nih yang diberi roti. Nah, tapi maksud Tuhan Yesus apa? Sebetulnya Tuhan Yesus hendak memberi peringatan kepada Yudas. Tuhan Yesus memberi peringatan apa? Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa Yudas akan menjadi orang yang menyerahkan Tuhan Yesus di ayat yang ke-21 gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu, dan Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan peringatan melalui sepotong roti ini ya. Tetapi ternyata Yudas Iskariot tidak peka. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun juga tidak tahu ya apa maksud Tuhan Yesus. Tapi Yudas Iskariot ternyata memilih untuk tetap melakukan apa yang dia rencanakan. Nah, adik-adik, kita tentu pernah ya diberi peringatan, diberi nasihat, diberi larangan oleh orang-orang di sekitar kita. Baik itu mungkin papa mama kita, saudara-saudara kita, guru-guru di sekolah, atau siapapun. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang memilih untuk tidak mau dengar ya, ataukah kita memilih untuk oh iya, larangan, perintah, nasihat ini baik, aku mau lakukan. Nah, adik-adik, kita harus yang pertama-tama harus menjadi orang yang peka ya. Jadi harus tahu apa sih yang dilarang oleh orang lain ya. Apa sih yang menjadi nasihat yang dapat aku lakukan gitu ya. Adik-adik, setelah peka, setelah kita tahu, lalu jangan hanya sekedar tahu ya. Lampu merah artinya berhenti, kita tahu ya. Tapi kalau sudah tahu lampu merah berhenti tapi kita tetap di jalan bablas terus ya, nah itu tentu juga tidak baik ya. Jadi setelah kita peka, maka kita harus mau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain di sekitar kita yang sudah memberi nasihat. Nah, terlebih apa? Terlebih jika ternyata nasihat atau larangan itu diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ya, sebagai sumber utama ya adik-adik ya dalam kehidupan kita. Apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan? Maka tidak ada jalan lain, kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, supaya kita makin tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, selain dalam firman Tuhan, Tuhan juga bisa memakai papa mama kita, guru sekolah, dan siapapun untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitahu kita ya. Misalnya, ayo belajar ya, jangan hanya main game, ayo pakai masker ya. Itu nasihat-nasihat yang perlu untuk kita dengar. Jangan menjadi orang yang ngeyel ya. Adik-adik, ada ndak yang suka ngeyel ya? Udah dikasih tahu masih ngeyel. Nah, Yudas Iskariot ini juga orang yang termasuk ngeyel gitu ya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mengatakan apa kepada orang yang ngeyel seperti Yudas ini? Ayat 27 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Yudas, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera ya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Wis, terserah kamu dikasih peringatan, kamu udah tak kasih nasihat, ternyata masih tetap ngeyel. Nah, sehingga akhirnya kita tahu ya adik-adik ya, Yudas tidak mempunyai hidup yang berkenan dengan Tuhan ya.
malah menjual Tuhan Yesus, itu ya. Nah, kita tentu tidak ingin mempunyai hidup seperti Yudas ya. Jadi adik-adik, yuk kita coba untuk buka telinga kita, dengerin apa kata orang lain ya. Jangan-jangan orang lain itu dipakai oleh Tuhan untuk memberi nasihat kepada kita. Nah, selain nasihat dari orang lain, yang ketiga, Tuhan juga bisa berkata-kata kepada kita. Tuhan bisa memberi nasihat kepada kita melalui kejadian-kejadian yang kita alami ya. Misalnya kita pilek gitu ya. Oh, ini apa ya, kok aku pilek? Nah, itu mungkin karena Tuhan ingin supaya kita lebih menjaga kesehatan ya. Kita di sekolah ngantuk ya, dengerin guru malah ketiduran. Nah, itu kita harus peka ya, harus tahu, oh ini Tuhan ingin supaya aku tidak begadang ya, supaya aku tidur lebih cepat. Untuk aktivitas hari ini kita mau belajar untuk peka apa yang diinginkan oleh Tuhan ya. Ini buat contoh ya, Kak Yosi kasih satu contoh. Ada gambar nih, gambar orang sedang tersenyum. Nah, adik-adik, kalau kalian melihat gambar wajah tersenyum, kalian ingat firman Tuhan tentang tersenyum apa ya? Nah, kalian mungkin ingat ada firman Tuhan dalam 1 Tesalonika ya, bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi adik-adik, aktivitas hari ini ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar. Adik-adik coba cari, coba untuk peka ya. Kira-kira kalau melihat yang pertama, pertanyaan pertama ya, ada gambar orang tua, papa dan mama. Nah, kalau ada papa dan mama, maka perintah Tuhan yang berhubungan dengan orang tua kita apa? Nah, gampang ya. Apa ya perintah yang berhubungan dengan orang tua? Tuh. Lalu gambar yang kedua, gambar gelandangan. Nah, ada gelandangan, ada pengemis. Nah, coba adik-adik, kalau ada orang yang sedang susah seperti gelandangan, seperti pengemis ini, apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman Tuhan? Nah, silahkan kalian mengirim jawaban, dikirim melalui WhatsApp ya, kirim melalui WA ke Kak Sally. Oke adik-adik, ini firman Tuhan dan aktivitas untuk hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan, melalui aktivitas hari ini, kita semua belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peka ya, tahu apa yang diinginkan Tuhan, ingat ya. Lalu kita dengarkan ya, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan berikutnya mudah-mudahan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.